lakukan Bapak Ibu khususnya untuk pengenalan untuk TB ini yaitu manajemen infeksi laten TB mempergunakan TPT jangka pendek pada kontak serumah. Apa tadi saya bilang? Terapi TPT apa ya? Terapi pengobatan tuberkulosis gitu tidak salah ya. Nah ini penemuan kasus secara intensif pada kelompok geriatrik tua dan yang diabetes. Nah ini berkaitan dengan PTM juga. Ya, ternyata sekarang kasus kita yang banyak meninggal kami selip-selipkan ke COVID. Ternyata banyak yang meninggal itu karena ada penyakit komorbidnya yaitu dengan DM atau dengan hipertensi, jantung dan segala macamnya. Hampir 70%. Tetapi ada beberapa kasus juga tidak ada komorbidnya. Yang kayak di Tabanan kemarin umur 39 ternyata tidak ada komorbidnya. Kita tidak temukan gitu. Apa kata komorbidnya kok atau meninggal? Apakah memang itu disebabkan oleh COVID? Nah ini tentu perlu diteliti lebih lanjut. Penemuan kasus secara aktif pada populasi dengan perkiraan insiden 1%, misalnya warga binaan, permasyarakatan, wilayah padat penduduk, asrama, pondok. Nah ini memang benar. Kita harus fokus di daerah-daerah yang seperti ini, di asrama, di lapas dan segala macamnya. Karena satu saja yang kasus positif di situ, dia tidak mendapat penanganan obat dengan bagus, pasti akan menularkan. Contohnya di asrama di Tabanan sekarang. Polisi juga sebenarnya banyak banget yang positif. Ya, COVID segala macam. Makanya salah satu strateginya adalah menemukan kasus secara aktif. Perluasan penggunaan TCM untuk diagnosa TB. Ini syukur. Kan awal-awal COVID ini kan semua disuruh menggunakan tes cepat molekuler ini. Nah kami sepakat pokoknya kita tidak menggunakan TCM itu, kita cukupkan dengan lab yang ada. Ya, kita tidak pakai TCM itu, ada di beberapa rumah sakit dan di puskesmas Kuto 1. Dengan tidak menggunakan itu berarti ini aman sebenarnya untuk TB. Ya. Yang kedua adalah penggunaan panduan pengobatan jangka pendek. Pemberian enabler pada semua pasien TB, RU, resisten obat, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Ini sudah kita lakukan sebenarnya. 750 kalau tidak salah per bulan. Pemberian enablernya itu adalah mereka datang ke puskesmas, ke rumah sakit. Menghubungkan sistem informasi TB dengan sistem pengolahan data laboratorium, logistik, dan indikator. Dukungan hukum terhadap diskriminasi dan stigma terhadap pasien. Nah kita harapkan tidak ada lagi stigma. Ya. Kita harus menjauhi TB-nya, tidak menjauhi orangnya. Sama dengan HIV/AIDS. Nah, tapi sekarang kalau TB memang masih banyak kita temukan. Apalagi COVID sekarang itu stigmanya sangat tinggi. Sehingga penanganannya kita agak repot. Rasio satu kasus dengan kontak tracing kita masih 1:11. Padahal harapannya WHO itu adalah 20-35 orang. Ya setiap kita kunjungi video positif selama 2 minggu video hijau. Setiap kita ketemuin, benar Pak ketemu selama IB ya Pak Wesi, hampir 2 minggu sih ketemu. Semua bilang begitu masyarakat. Karena takut kan. Kalau dia ketemu dan menyebutkan saya pernah ketemu, langsung jadi kontak erat. Dan tidak boleh kemana-mana, harus di swab, kan gitu. Atau tanpa gejala, dia harus karantina mandiri di rumahnya, isolasi mandiri di rumah. Akhirnya macet nih, mereka. Nah, ini cakupan pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan TB dari tahun 2014 sampai 2020. Memang sukses rate kita masih sudah tinggi sebenarnya. Cuman penemuan kasus kita yang masih rendah, itu cuma 16% lagi. Rendahnya ini ada alasan kita COVID sehingga tidak datang ke puskesmas dan ke pasienkes. Gitu. Dulu tidak ada COVID aja kita juga rendah, apalagi sekarang ada COVID. Sekarang kan ada alasan kita ngeles, kenapa rendah? COVID sekiranya ke rumah sakit. Ya dulu aja, tidak ada COVID itu hasilnya sudah rendah juga. Soal target sebenarnya untuk pengobatan TB, itu Bali itu untuk saat triwulan 1 sampai 3 itu adalah 49.
baru 16, kayaknya ngejar itu. Perasaan saya sudah dari dulu waktu saya di SO apa namanya itu, saya berusaha, tapi sampai sekarang pun tidak bisa berhasil itu. Apakah angka yang diberikan sasaran lebih ketinggian kepada kita, atau memang kita belum bisa menemukan kasus ini? Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Nah, ini kalau kasus kita lihat, target kita jumlah kasus 2035 yang sudah kita layani sesuai standar itu adalah 88%. Tetapi masih ada juga yang tidak kita layani, masih sekitar 12% tidak sesuai standar. Intervensi, ya, nah ini tentu upaya tindak lanjut terduga TB yang ditemukan dalam kegiatan PIS-PK sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam standar pelayanan minimal kesehatan kabupaten kota. Apa standarnya? Silahkan dibuka sendiri SPM-nya masing-masing. Ya. Yang kedua adalah pelaksana fasilitator kesehatan dan lintas sektor terkait di kabupaten kota, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di lapangan. Kami lewatin saja. Nah, ini mekanisme SPM-nya, sasaran ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan target penemuan kasus. Pemeriksaan gejala, nah ini pemeriksaan gejala itu biasanya tidak dimasukkan di dalam PIS-PK. Yang menentukan gejala itu kan biasanya pengelola program atau orang yang paham tentang itu. Nah, di sini saya pikir miss-nya terjadi antara program dengan PIS-PK. Nggak jalan, makanya perlu kita matchkan besok. Nah, hipertensi, nah, sama juga, tapi sudah hampir mirip lah. Kalau di sini target dibilang sudah 29, hipertensi yang berobat teratur, tetapi di program saya lihat sudah hampir juga mirip-mirip angkanya. Malah di provinsi 2019 itu adalah 40,5%, 2019 ini Pak Sria. Nah, strateginya ya ini, karena hipertensi itu kan belum dianggap sebagai penyakit yang prioritas. Saya yakin juga dari Bapak Ibu kalau kita pernah melakukan pemeriksaan sudah tahu apakah saya hipertensi apa tidak, karena kita menganggap belum menjadi program prioritas. Yang kita anggap program prioritas pada saat itu pas kita sakit gigi, oh ini program prioritas saya, harus saya cabut gigi saya. Atau saya sakit kepala, harus saya hilangkan. Padahal sebenarnya sumber kita barangkali dari hipertensi ini. Hipertensi kan bisa menyebabkan penyakit yang bermacam-macam. Makanya, tolong ikuti cerdik. Saya yakin petugas puskesmas, walaupun bekerja di puskesmas, sudah cek kesehatan secara teratur enggak? Sudah? Pasti belum juga. Ada yang meninggalkan asap rokok, rajin aktivitas fisik. Nah, ini semenjak COVID ini, semua rajin melakukan aktivitas fisik. Saya lihat di Facebook. Apa benar apa tidak? Termasuk saya juga gitu. Wah, kita kan sibuk, udah bisa olahraga. Kita beli sepeda dinamis, beli. Tapi kan beplastikan masih. Sepeda statis apa namanya? Sampai jadi numbes ini beplastikan. Ternyata setelah kita lihat, wah ini ternyata tidak cocok, ini sepedanya ada di rumah, kita harus keluar. Istri saya beli sepeda, gitu dong, mau saya ngadong. Nah, diet seimbang. Ya, ini rata-rata ibu-ibu sekarang tidak mau lagi diet. Ya, takut nanti imunnya menurun. Ya, makanya sekarang, pokoknya makan aja yang penting sehat. Kan gitu sekarang, daripada kita diet, imun kita menurun, malah kita menjadi penyakit. Istirahat yang cukup. Ya, ini saya kira di saat seperti saat ini saya yakinlah tidak ada yang bisa istirahat dengan cukup. Ya, karena apalagi waktu awal-awal kasus ini jam 12 malam, jam 1 malam, belum kita ada satgas, itu masih dikelola oleh dinas kesehatan. Stresnya minta ampun itu. Belum kita di kantor sampai jam 12 malam menghitung berapa sekarang ada kasus, berapa sampai di malam di rumah, ditelepon lagi, ada kasus di sini, berangkat lagi. Nah, ini pembatasan gaji lah, gula, garam,
lemak dan segala macam. Tapi semua ini mengenakan semua kan. Yang kayak lemak, tapi bisa tidak pakai lemak. Kalau kita beli sate kambing, di tengah-tengahnya kan lemak pasti isinya. Beli sate babi, mohon maaf juga, pasti kita cari yang isi kulit-kulitnya. Apalagi sekarang lagi ngetren adalah guling samsam. Bukan samsam di Tabanan, tapi samsamnya menjadi kulit. Di kampung saya lagi ngetren itu di Cemolo juga. Apa namanya? Poki apa? Bingo. Jauh banget itu. Padahal di Keramitan Nawang juga itu bingo. Berarti sudah nyampe juga dari mulut ke Keramitan. Iya, saya juga sampai jumpa beli makan nasi enak apa tuh? Nasi samsam bingo. Baru saya lihat, memang enak beneran. Saya tahu kok renyah begitu kulitnya sama bumbunya, bumbu apa dipakai bumbu mentah itu ya, kayak lalapan itu ya. Ya, pokoknya enak lah. Kalau datang ke Tabanan jangan lupa, orang pasti ada yang punya. Saya promosi saja besok-besok siapa tahu saya dikasih ke sana gratis. Ya, nah ini hipertensi saya kira perlu selalu kita sosialisasikan. Salah satu sekarang momen kita bahwa banyak yang meninggal gara-gara COVID adalah karena penyebabnya hipertensi. Sehingga nanti saya yakin dengan kita sosialisasi ini banyaklah yang berbondong-bondong ke puskesmas untuk melakukan uji hipertensinya. Ya. Nah ini salah satu momen kita juga. Menemukan hipertensi yang belum pernah didiagnosa dan minum obat. Ini salah satu indikator kita juga. Yang perlu kita samakan persepsi kita antara pengelola program dengan petugas PSPK. Nah ini juga masalah juga ini. Ya. Intervensi 1 bulan lanjut evaluasi penderita hipertensi yang baru dinyatakan sebagai penderita ini, pokoknya semua ini menjadi bahan PR kita Bu Desa ya untuk hipertensi. Lanjut aja biar yang ngalah deh. ODGJ. Nah ini juga saya pikir ini berat ini. Ya, harus kita samakan persepsi lagi nih. DU kita harus samakan ini antara ODGJ berat dengan yang ringan. Saya barangkali sudah termasuk ODGJ berat saya ini. Nah ini jiwa ODGJ yang diobati dan tidak ditelantarkan dari PSPK sampai dengan 2020 adalah 48,43%. Tinggi enggak itu? Tinggi itu kan? Coba kita lihat nanti. Ya, setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dan dalam waktu kurun 1 tahun. Nah, ini isi SPM-nya. Pemerintah daerah harus terlibat di situ. Mestinya tidak ada lagi orang yang terlantar di jalan-jalan. Cuman kita lihat sekarang itu kan banyak sekali. Cuman yang sering ngeluh itu Bandung gitu ya. Ini kok banyak sekali di Tabanan, orang dari mana dijuk di Tabanan, lebangan di kapal gitu. Akhirnya Bandung yang punya tanggung jawab. Apa benar seperti itu saya nggak tahu juga. Gitu. Dan pasar juga dari Negaro juga demikian. Dia katanya mau ngirim ke Bangli, tetapi baru sampai di kapal lebang gitu. Karena di Bandung kan salah satunya yang memberikan jaminan kepada ODGJ. Sekarang masih ada Rayu. Ya, nung lapis. Nah, saya masih semua dari biasa sih, biasa lah. Nah, pengertiannya adalah pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai dengan standar bagi psikotik, akut dan schizofren meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Nah, kita di puskesmas kendala kita kan tidak semua petugas puskesmas atau dokter puskesmas pernah kita latih. Sehingga perlulah itu untuk melakukan pelatihan untuk menentukan dia termasuk ODGJ berat, sedang atau tidak. Dan berapa puskesmas kita latih itu Pak? Dan 60 dari 120 kan berarti 50%.
Nah ini kita mau melakukan pelatihan tahun ini dan tahun depan, tetapi karena ada refocusing, sehingga tidak lagi kita lakukan. 2021 asan-asan untuk pertemuan tidak ada lagi, karena untuk narasumber tidak ada. Sama 03 juga untuk narasumber tidak ada, Bu Kepala. Iya, makanya maksud saya kita bagi besok. Misalnya di Satker 03 ngisinya di 05 di 0 saya. Sehingga kan bisa bayar honor. Boleh. Atau narasumber dari Kabupaten Bandung boleh bayar honor enggak? Boleh. Kita undang Dr. Ayu jadi narasumber, tapi Dr. Ayu saya kasih jam 4 jam. Kawang doang jam benar. Gung Wi juga dari narasumber di provinsi. Tang jam saya kasih Gung, tapi kawang honor doang jam enggak Gung. Tahun depan provinsi kan boleh nabi Gung. Ya makanya kita kan berbagi. Gung Wi nggak dari narasumber di provinsi, saya jadi narasumber di kabupaten gitu loh. Nanti masa kita mepet lah. Sementara uang 2021 itu banyak banget. Tapi kalau sudah dikasih honor ya males dah, ngapain? Kalau dulu kan enak banget, apalagi sama Bu Komala sama Teriwan itu. Di sini di Proga 1 jam sih, kamu 1 jam, 1 hari bisa belum amplop kita dapat itu. Ada. Makanya tadi dihubungi sama dokter desa, tapi siap, saya bilang. Karena mau keluar sih saya amplop. Mekanisme pelayanan penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data dispesitas terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Nah ini kalau kita lihat, ini data 2019, ODGJ berat mendapat pelayanan standar tahun 2019. Ya, di Kota Denpasar yang paling rendah cuma 18,6. Yang lain-lainnya Tabanan. Padahal waktu pertama Tabanan itu kasusnya banyak banget. Hampir berapa itu ya? 700. Kaget saya masa di Tabanan ada ODGJ 700. Benar itu. Saya sampai komplain itu. Memang di Jona bunuh 700 orang. Kalau maluin aja saya dari Tabanan 700 Pak Man. Ya, 2000, makanya saya sempat komplain itu ke pengelola PTM supaya support aja ya. Masa Pak Man ODGJ di Tabanan aja 2000 sekian. Apa dasarnya kembang gini gitu. Malu saya orang Tabanan masa tak bunuh kok tidak. Ada dikurang-kurangin mungkin dan sesuai dengan kriteria mana ada 700. Tapi sudah dengan banyaknya itu mereka semua dapat pelayanan akhirnya. Ada hikmahnya semua di situ. Nah itu Denpasar masih kecil, itu Denpasar di sini. Nah itu masih rendah mendapat. Memang mungkin tak ada ya kali ya. Atau memang diterlantarkan aja. Atau diserahkan aja kalau beli-beli geser lebih ke Talung aja mau kemana tuh? Biar diambil oleh Denpasar. Mudah-mudahan dengan pandemi COVID sekarang ini tidak lagi banyak yang apa namanya yang mudik jadi ODGJ gitu ya. Karena kita memaklumi juga bahwa banyak yang stres saat ini. Yang dulu sudah bekerja di hotel, sekarang sudah putus, di rumahnya bikin berdagang, berkebun, sekaku. Kan banyak sekali yang seperti itu. Termasuk saya, kalau saya pulang kampung malah cari bedik, mabian, tapi saya mupu. Rugi. Nah ini penajaman DO-nya ini sekali lagi mohon maaf saya Bapak Ibu semuanya, walaupun program PSPK itu sudah ada dari tahun tidak enak sampai tahun enak, tetapi untuk DO-nya itu barangkali perlu kita duduk bersama lagi. Biar sama persepsi kita. Ini yang menjadi masalah terus itu antara program dengan pengelola program PSPK. Bu Desa nanti PR kita salah satunya ini ya. Tidak terlalu banyak juga. Ya cepat.
Terakhir adalah, nah ini yang barangkali saya yakin di antara yang hadir ini semuanya sudah tidak melakukan ini. Kecuali saya dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi, kapan-kapan masih. Mungkin kita malah di kampung, ada anak ayah, itu ajung kadang-kadang. Nah, ini sih. Indikator individu dalam satu keluarga bisa lebih satu orang yang merokok. Indikator ini berlaku untuk seluruh keluarga, berperan besar dalam meningkatkan IKS karena merokok itu di samping merugikan ekonomi juga akan merugikan dari segi kesehatan. Makanya kenapa rokok ini harus terus didengung-dengungkan, walaupun mendapat tantangan dari segala macam, segala profesi, tapi kita di kesehatan harus tetap melakukan ini, mengurangi. Orang menghentikan agak susah ya. Mengurangi. Saya kemarin, wah saya sudah stres. Saya ke BPSDM merokok lah, minta rokok saya. Di rokok sih. Atau pas saya merokok, dokter Ayu lewat, langsung saya mati. Malu juga saya itu. Ingat tak waktu di BPSDM? Dokter Ayu lewat, saya mati aja lah. Tawang saya merokok, benjot kan. Padahal sebenarnya kalau sudah saya lagi stres, ya kita dikasih kopi, memang teman itu adalah rokok dan melamun. Apalagi sekarang ini salah satu obat yang lagi beredar di masyarakat untuk COVID tapi apa? Arak sekarang ini setiap malam minum satu sloki, tapi satu sloki kurang asalnya. Saya terus terang aja banyak sekali saya punya arak di rumah. Saya semenjak ini dikasihlah teman dari sekdisnya, disperintah ngasih saya arak, dari PMA ngasih saya arak. Sekarang masih ada 3 botol kalau tidak salah di rumah. Ya. Perda KTR saya kira sudah semua kabupaten memiliki, tetapi perlu untuk kita evaluasi kembali. Karena perda kita yang 2011 ya Pak Srian, itu sudah kelihatannya sudah perlu kita melakukan review kembali. Ada beberapa, dulu kan waktu 2011 barangkali PAP tidak ada, nah sekarang perlu kita masukkan PAP-nya. Ya, ini perlu kita lihat kembali. Puskesmas yang melakukan upaya UBM, saya kira baru ada di 3 kabupaten. Ya, saya harapkan nanti semua puskesmas bisa melakukan ini. Hati-hati, Ande, ceklek aja. Nah ini saya kira sudah sering sekali kita sebutkan, barangkali tidak perlu lagi saya sampaikan, ini adalah beberapa indikator-indikator yang harus kita sebutkan. Nah ini menurut Diskesdas memang kelihatannya di Bali itu terjadi penurunan dari tahun 2013 sampai 2018 tentang prevalensi merokok di atas umur masyarakat di umur di atas 10 tahun. Epidemi konsumsi produk tembakau, tren presentasi penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun yang merokok di tahun 1995 sampai 2003 ini kelihatannya meningkat terus. Nah ini 3 sampai 4 orang dari 10 orang dewasa di Bali adalah perokok. Silakan aja dicek. Kalau tidak usah jauh-jauh, bisa dari di rumah sendiri berapa orang ada di rumah. Kira-kira benar enggak dari 10 orang itu 3 sampai 4 yang merokok. Barangkali ini karena sudah macet-macetan. Saya yakin pasti ada maksud tertentu si Ari. Pengen itu macetan juga. Karena saya sudah dulu lama juga sampaikan ini pengen lagi Pak sore ini gitu. Ada yang beberapa mau pulang dan segala macamnya. Mengapa seseorang merokok? Nah ini yang pertama kan tentu ingin dilihat jantan, pada gagah dan segala macam sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh kelompok independen. Kenapa Anda merokok? Nah, ini hasilnya dari iklan rokok, cita rasa dan harganya yang murah. Sekarang rokok sudah tidak ada yang murah lagi, sudah mahal semua rokok. Ya saya tidak tahu harganya rokok karena saya belum pernah membeli rokok namanya bungkusan. Cuma minta-minta saja. Ingin tampil maco, gaul, dianggap dewasa setiap kawan. Persepsi salah rokok dapat menghilangkan stres. Saya saja yang sudah
buluan begini menganggap bahwa merokok itu menghilangkan stres. Padahal setelah kita merokok tambah stres kita. Sosialisasi pada komunitas rokok mengusir rasa sepi. Nah ini barangkali ada kesepian di sini, coba merokok. Tapi saya tidak benar juga. Sebagai target market tentu adalah yang anak-anak muda dan segala macamnya. Nah ini strateginya adalah menerbitkan regulasi perda KTR provinsi. Kita sudah semua punya, advokasi kepada semua pemegang kebijakan. Tantangan paling berat sekarang adalah ada di Dr. Ayu. Bagaimana pengambil kebijakan tidak merokok? 2 bupatinya di situ semua merokok. Karena yang PJS sekarang teman saya sama-sama linting juga. Tidak bisa lepas gitu. Ya. Bagaimana menghindari pengaruh untuk tidak merokok? Ya ini ada beberapa teori-teorinya. Apakah benar seperti ini? Silakan nanti disesuaikan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Yang jelas setelah saya ngomong-ngomong di sini, rasa mumet saya di kepala sudah hilang. Belum, sudah sedikit. Gitu. Jadi kalau ada diskusi, mari kita diskusi. Kalau enggak, saya pulang. Waktu kami serahkan ke Bu Desa. Terima kasih Pak Widya. Tak terasa waktu sampai jam 4. Kesimpulan dari narasumber yang pertama, Dr. Ayu, evaluasi pelaksanaan PISPK di Kabupaten Badung dengan jumlah puskesmas 13 puskesmas induk dengan 3 inovasi yaitu ambulan desa, jaminan Krama Badung Sehat, dan Garba Sabi. Itu inovasi dari Kabupaten Badung dengan IKS 0,50 untuk rangkuman dari materi dari Bapak Widya adalah pelaksanaan intervensi lanjut program PISPK di bidang P2 dengan ada di bidang P2 5 indikator yaitu bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, penderita TB paru yang berobat sesuai dengan standar, pasien hipertensi yang berobat teratur, pasien ODGJ berat yang mendapat pelayanan pengobatan, dan yang kelima tidak ada anggota keluarga yang merokok. Jadi kesimpulannya dari provinsi kita dan kabupaten nanti tugas kita bersama-sama untuk menyamakan persepsi antara pengelola program PISPK, antara pemegang program PISPK dengan pengelola program TB paru, hipertensi, dan ODGJ. Untuk waktu diskusi kita kasih waktu 30 menit. Dan sesi yang pertama 3 pertanyaan kami persilahkan. Ada pertanyaan? Kayaknya Pak Widya udah pada capek nih Pak Widya sama Dr. Ayu ya. Ya, semua gitu. Tidak ada. Pas nggak? Oh ya, dokter. Baik, terima kasih waktunya niki Pak Widya, Bu Ayu, yang Dr. Gongwi dari Kabupaten Bangli, agar ada diskusi dalam workshop. Kalau enggak gitu nanti enggak seru workshopnya. Niki untuk yang pertama tadi disampaikan sudah begitu banyak strategi-strategi yang ditampilkan oleh puskesmas itu sendiri. Nah, karena tadi kami sendiri juga ada di kabupaten dalam hal pengelolaan PISPK, adakah kiat-kiat dari Kabupaten Badung terutama dalam mengelola klaster atau SK, ada tim klaster nggih di sana nggih. Klaster PISPK, pembinaan sejauh niki kegiatan apa yang sudah dikerjakan? Untuk dari sisi pengelolaan kebijakan atau tim yang masuk dalam klaster PISPK-nya tersebut. Mungkin itu untuk Dr. Ayu. Terus
Terus untuk Pak Widya, karena tadi memang adanya DO yang berbeda atau standar operasional definisi yang berbeda antara pemegang program dan kami di PISPK, andai kata adanya pembaharuan operasional standar atau definisi tersebut di antara kita, karena kita sudah berjalan, Niki, datanya sudah masuk, sudah terinput, apakah tidak akan menimbulkan lebih bias lagi gitu? Dan kedepannya terkait pengelola program juga di provinsi, apakah Niki tidak dari awal memang dilakukan atau memang ada kebijakan dari kementerian? Karena hal ini sudah kami sampaikan mungkin dari setahun atau 2 tahun yang lalu, bahwa definisi ini memang perlu diselaraskan lagi, baik antara pengelola PISPK dan pengelola program yang ada di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan. Mungkin itu. Karena Niki sudah berjalan di pertengahan, perlukah kita lakukan lagi gitu? Atau ya sudah biarin aja. Mungkin Niki yang bisa Tiang sampaikan untuk diskusi kali ini. Terima kasih. Langsung jawab. Ini masuk semua Dr. Gongwi, teman saya. Kita selalu bersama-sama pergi akreditasi. Jadi Dr. Gongwi, kalau di Dinas Kesehatan, ini tentu inovasinya yang tadi itu nih, ada Garbasari, KBS, kemudian juga ada ambulan desa. Jadi itu inovasi Dinas Kesehatan di kabupaten yang diaplikasikan di masing-masing puskesmas. Kemudian kalau untuk klaster Nike, memang di Dinas Kesehatan itu ada daerah binaan, ada SK-nya ada, SK misalnya Kabit ini daerah binaannya puskesmas ini, kemudian yang ini daerah binaannya ini. Jadi daerah binaan itu pembagian wilayah itu ada. Tapi ya tetap aja kalau kita turun, Dr. Gongwi tahu ya, di akreditasi juga kita sudah sering sekali merasakan kalau pendampingan akreditasi kita turun bersama, terlalu banyak pekerjaan di Dinas Kesehatan ternyata. Jadi terus terang kalau kita mencari orang untuk turun itu biasanya membina wilayah memang sulit. Disitulah letak masalahnya. Jadi siapa saja yang bisa kita ajak turun, akhirnya itulah yang kita ajak turun untuk membina. Itu letak permasalahannya, karena terlalu banyak kegiatan yang harus disesuaikan. Tapi kalau SK pembinaan wilayah kita punya. Itu semua itu yang di kabupaten. Semua dipenuhi. Bagaimana, Dok? Ya, artinya sama ya, di mana-mana juga Dinas Kesehatan untuk kita menggerakkan, karena kita punya juga sebenarnya, dan itu memang instruksi dari provinsi juga, tapi untuk menggerakkannya ini kan memang di mana-mana susah. Tim ada tapi seolah-olah tidak terintegrasi dengan baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Gongwi, langsung saja. Ya memang kalau kita tidak berbenah, kita akan seperti ini terus. Memang saya ingat waktu tahun lalu kalau tidak salah kita di Hotel T juga saya bahas tentang ini, dan karena situasi COVID akhirnya kita tidak sempat ketemu dan membahas ini. Kita setiap hari saya selalu komunikasi karena partner saya menangani COVID kan SDK, Yankes, kita pasti membicarakan mengenai COVID saja. Tapi kalau kita tidak rubah, akan terus begini bias terus. Maksud saya, mari kita duduk bersama, kita carikan waktu yang pas, biar bisa kita terintegrasi di sini. Sama kayak COVID kemarin. Kalau kita lihat data antara data kami di provinsi dengan data yang ada NAR di pusat, jomplang banyak sekali. Akhirnya mau tidak mau, dengan segala konsekuensi harus kita ikutin mana gitu. Kalau misalnya naik, tidak apa-apa lah naik gitu loh. Kalau memang, nah kita juga naik sekali aja, setelah itu kita akan turun. Nah sama dengan ini maksud saya, kalau sudah kita sama-sama dengan pemahaman kita sama, misalnya kayak ODGJ, hipertensi, ini kan yang masalah dua ini sebenarnya. Kita jujur saya sampaikan, saya
sebelum sampai ke situ mengenai ODGJ dan hipertensi ini, saya yakin teman-teman di bawah pasti, karena antara pengelola program mempunyai DO tersendiri, pengelola program yang ke lapangan mencari data itu mempunyai data DO tersendiri, gitu. Karena semua dapat pelatihan. Orang PSPK yang melakukan pelaksanaan ke lapangan juga mengikuti pelatihan, teman-teman pengelola program juga melakukan pelatihan. Saya pikir kita sinkronkan saja. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan, Bung Wi. Saya yakin lah dengan kemampuan Bung Wi sebagai asesor nasional, Bang Ridho lah. Bang Wi harus jadi pelopor. Mungkin saya bisa urut rebuk nih Pak Wid. Ya, saya hari ini nggak kenal ya Pak. Saya dari Kerambitan 2. Mungkin gini, kalau kita di Tabanan kan memang sering sekali ngadain pertemuan gini. Kemarin terakhir juga tetap kita ngadain pertemuan untuk pengelola dengan Bapelkesmas tapi lewat online gitu ya. Nah, awalnya memang begitu kaget, ngamuk-ngamuk program kalau TB-nya kok jadi kayak begitu ya, rendah sekali capaiannya. Nah, awalnya memang mungkin juga kita nggak cermati banget di kuesionernya itu. Kuesionernya batuk berdahak 2 minggu. Kan ada masih embel-embelnya tuh, keringat malam segala macam, berat badan menurun. Tapi yang ditangkap sama si pasien cuma batuk berdahak 2 minggu. Dia jawab pernah. Nah, kalau kita isi iya, di sana kan aplikasi akan menilai bahwa dia sebagai suspek dan akan dinilai sebagai TB. Itulah jadinya anjlok, kan nggak ada penanganan lagi kan. Nah, kemudian tapi setelah kita baca-baca memang untungnya waktu itu saya bukan lokus pertama puskesmas saya. Ada untungnya juga sih bukan lokus pertama, jadi bisa membaca pengalaman teman-teman dulu gitu ya. Nah, jadi kita tekankan di sini kalau batuk itu harus tekanin sama si pasiennya. Nah, kemudian juga di awal itu tidak ada batasan waktu. Pernah nggak ada riwayat TB gitu loh? Pertanyaan kan pernah didiagnosa TB, tapi nggak ada batasan waktunya. Nah, yang surveyor itu turun, dia nanya ke pasien, oh pernah tahun sekian kan kita karena nggak ada batasan waktu kita tulis iya juga gitu loh. Nah itu mungkin tinggi juga, ini juga kan capaiannya jadi rendah juga kan. Nah udah gitu jadi ya diskusi lagi sama program. Nah kalau yang hipertensi juga seperti itu, karena kalau hipertensi mungkin karena ada dari BPJS ya ininya tidak menyediakan obat hipertensi di pustu lagi, harus ada tenaga dokternya. Nah, pasien yang tua-tua itu yang biasa ke pustu dia dapat obat hipertensi, terus putuslah, malaslah dia untuk ke tempat yang jauh, nggak ada yang nganter. Nah, kan juga itu jadi putus pengobatan. Tapi sudah ada solusinya. Nah, untuk yang TB ini kemarin juga kalau memang datanya yang masih rendah ini karena kadung sudah inputnya salah, itu yang data yang ini juga akan terekam dari awal itu Pak Di. Itu data dari awal sampai sekarang masih begitu gitu. Nah sekarang kalau kita di Tabanan memang kita update lagi semua itu. Saya waktu itu juga pernah diskusi sama pemegang programnya. Tolong setor sama saya berapa data pasien TB tahun ini, udah bilang gitu kan. Ya, langsung kan kita dari raw data kan bisa di cleaning siapa aja yang terdiagnosa TB, ternyata banyak. Tapi laporan si program dikit, itu keluarga itu satu-satu saya update ini. Jadi semua udah berubah gitu. Jadi bisa kok itu di dengan update data. Oke, itu tambahan saya Pak. Terima kasih Bu. Memang itu harapan kita gitu. Makanya kita harapkan kadang-kadang teman-teman setelah mengulang program itu jangan ada dipindahkan lagi oleh kepala puskesmas, membuat program-program yang lain, sehingga berkesinambungan. Jadi selama ini kan kita selalu bentrok saja, apalagi sasaran imunisasi balita. Saya dengan
Kesmas pasti berubah terus, nggak pernah nyambung. Ada yang di penengahnya siapa? Di Sunepa lah itu pindah itu. Cuma nanti pengakhir karena saya jujur sampaikan dari Kesmas pernah, sekarang ada di P2. Kalau saya ngomong nanti ke P2, oh kaya ya kalau di P2. Kalau di Kesmas dan nih yang gitu, ada pin tolong tengahin. Ya, tapi memang kita harus berubah Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan seperti itu dulu, itu terus-terusan. Kalau kita ingin mendapatkan data yang baru. Karena selama ini tadi saya juga sudah diskusi panjang lebar dengan teman-teman pengelola program, kenapa bisa begini? Jadi karena persepsi kita, penginputan data itu akan berbeda. Dari PR kita berdua Bu Desa, barangkali kita duduk bersama setelah kita itu masukan-masukan dari teman-teman bahwa memang perlu kita diskusikan. Oke, terima kasih. Ya, karena waktu kesimpulannya tugas dari kita provinsi untuk menyamakan persepsi untuk kedepannya semoga bisa untuk ditindaklanjuti dan harus bisa ya Pak ya. Yes. Ya. Yes. Karena waktu sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang terakhir untuk di intervensi lanjut dari bidang Kesmas. Untuk itu narasumber Bu Dr. Ayu sama Pak Widyo, kami ucapkan terima kasih atas materi dan sharingnya dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Soal mana kan saya enak gitu. Besok pesan sudah. Terima kasih Bu Desa. Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu ya. Tumben ini bisa ketemu lagi. Kita biasanya ketemunya lewat virtual, tetapi bulan-bulan terakhir ini ada beberapa kegiatan yang memang bisa kita lakukan secara pertemuan seperti ini. Dan saya berharap memang pertemuan seperti ini tentu prokesnya tetap berjalan teman-teman ya. Dan sampai dengan adanya kegiatan seperti ini, tahu-tahu nanti banyak kasus yang kita dapatkan. Itu yang tidak kita harapkan, tetapi bagaimana kita bisa dengan prokes yang ada, kita tetap melakukan kegiatan seperti ini. Terima kasih tadi Pak Widya sudah pemaparan juga mengenai indikator dari P2. Saya perlu perkenalkan lagi, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Desa ya. Saya Budian Ardiani, dulunya sebelum Kabit, jadi saya jadi Kepala Seksi Promosi Kesehatan. Jadi teman-teman yang sudah kenal saya atau saya sering ikut di tim Nakes Teladan yang pernah menjadi Nakes Teladan ya Ibu ya, mungkin sudah sebagian kenal. Dan saya baru di bidang Kesmas mulai tahun lalu ya. Sekarang promosi kesehatan sudah dipegang oleh Dr. Sagung, jadi banyak inovasi-inovasi baru untuk adaptasi kebiasaan baru saat pandemi COVID ini. Jadi banyak kegiatan yang sudah dibuat, termasuk lewat YouTube, Instagram, Facebook. Kita kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Jadi dengan biaya yang lebih sedikit, tapi kita jangkauannya lebih luas. Karena kita sekarang dengan biaya hanya 15 juta, kita bisa menjangkau 5 juta pengguna ponsel. Kalau dulu kan agak susah ya, satu kali tayang di TV 400.000, cuman satu detik durasinya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa blast ke 5 juta orang hanya dengan 15 juta. 15 juta itu pun untuk 6 kali atau 6 bulan kita nge-blast atau kita share ke ponsel-ponsel yang ada ya. Jadi
Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu kita bisa lebih mengantisipasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada sekarang ini. Ya, kita mulai. Ya, tadi sudah disebutkan ya 12 indikator yang ada, yang di Kesmas. Untuk indikator yang di Kesmas, bisa Bapak Ibu lihat, teman-teman semua sudah pengelolanya ya, cuma mengingatkan kembali saja ya. Dalam 12 indikator ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah program gizi, kesehatan, dan ibu dan anak. Itu dibagi lagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah keluarga yang mengikuti KB, ibu bersalin di Pasienkes, lalu bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Kelima adalah pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan. Yang ke B, ini yang tadi Pak Widya punya ya. Ada pengendalian penyakit menular dan tidak menular ya. Dan di poin C, perilaku dan kesehatan lingkungan. Ini ada di P2 juga. Yang ada di kami adalah keluarga yang memiliki atau memakai air bersih, lalu keluarga yang memiliki atau memakai jalan sehat. Jadi ada 6 poin yang ada di Kesmas yang kita lakukan di Kesmas ya. Keluarga mengikuti KB, lalu ibu bersalin di Pasienkes, bayi yang diberi ASI eksklusif ini ada di kita, pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan, lalu keluarga yang memiliki atau memakai air bersih, dan keluarga yang memakai jamban sehat. Jadi kita bagi-bagi tugas dengan Pak Widya ini. Nah, definisinya teman-teman sudah tahu semua ya. Kenapa dibilang mengikuti program keluarga berencana adalah apabila keluarga tersebut merupakan pasangan usia subur ya, suami atau istri atau keduanya. Jadi bisa salah satu atau keduanya terdaftar secara resmi sebagai peserta atau akseptor KB ya, dan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu definisi operasionalnya. Lalu untuk ibu yang melakukan persalinan di Pasienkes adalah jika di dalam keluarga terdapat ibu pasca persalinan ya, usia 0 sampai 11 bulan, dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ya, mau itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan praktek swasta juga bisa disebut ibu yang melakukan persalinan di Pasienkes. Nah, ini kalau kita lihat datanya, Bapak Ibu, ini adalah data program kami ya, karena kami belum dapat data dari PISPK, sehingga kami menggunakan data yang ada di program kami ya. Cakupan KB aktif Provinsi Bali tahun 2019 sampai 2020. Ini kami kemarin baru paparan di Kementerian Kesehatan, karena setiap triwulan kami harus dievaluasi oleh kementerian, sehingga ini juga yang kami paparkan di eselon 1 dan 2 yang ada di kementerian ya. Di Kabupaten Jembrana cakupannya ada 80,2%, sedangkan di 2020 ada 81,3% ya. Demikian selanjutnya. Tabanan misalnya ini di 2019 ada 85,7%, lalu di tahun 2020 ada 72,43%. Dan terakhir pada angka Bali ya, cakupan aktif KB aktif di Provinsi Bali di tahun 2019 80,1, sedangkan di 2020 74,9%. Nah, ini juga yang data kami tampilkan ke pusat kemarin, baru aja kemarin kita daring ya. Dan ada teman-teman juga yang ikut. Ini cakupan persalinan di Pasienkes Provinsi Bali sampai dengan Oktober 2020. Ini triwulan 3. Ini juga di 2019 sebagai pembanding, dan 2020 kegiatan kami ya. Jembrana sudah di atas 100% ya. Jadi yang tahun 2019
ada beberapa kabupaten yang di atas 100%. Sedangkan untuk 2020 karena memang belum berakhir, jadi semuanya masih di bawah 100%. Ya. Lanjut, ini juga definisi operasional dari kegiatan yang ada di kita. Apa sih ASI eksklusif itu? Data-data apa yang mau dicapai? Nah, bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7-23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Ya. Jadi di 6 bulan pertama mendapatkan ASI saja. Ya. Itulah yang dikatakan bahwa bayi tersebut mendapat ASI eksklusif. Sedangkan balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah apabila jika di keluarga tersebut terdapat balita usia 2-59 bulan. Ya, 60 bulan kurang, jadi 29 hari ini ya, 59 bulan 29 hari, dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di posyandu atau di Fasyankes ya, dan tercatat pada KMS atau buku KIA ya. Ini adalah balita yang mendapatkan pemantauan dan pertumbuhan. Ya, teman-teman sudah tahu semua ya. Nah, ini kita datanya, kita bisa lihat di sini. Ini kami ambilkan dari data yang ada di seksi gizi ya. Seksi gizi ini bisa di 2019 dan 2020. 2019 Jembrana 59,7%, sedangkan di 2020 49,6%. Demikian juga Kabupaten Tabanan 45,1%, dan tahun ini adalah baru mencapai 55,3%. Demikian seterusnya Bapak Ibu, ini yang tertinggi kemarin ada di Kabupaten Kelungkung ya. Untuk 2019 mereka mencapai 90,5%, sedangkan untuk tahun 2020 baru mencapai 57,7%. Sehingga sampai dengan bulan Oktober 2020 ini ya, cakupan bayi yang diberi ASI eksklusif baru 60,8% secara angka provinsi Bali. Nah, kalau ini adalah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, ini ada data sekarang ini adalah data yang mendapat perlakuan untuk penimbangan dan pemantauan pertumbuhan ya, mendapat perlakuan di dalam penimbangan berat badan dan tinggi badan ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini juga 2019 sampai dengan 2020. 2019 misalnya Jembrana ada 59,7% ya. Sedangkan sampai bulan Oktober 2020 baru 49,6%. Sedangkan yang tertinggi di tahun lalu ada di Kabupaten Kelungkung ya. Kita dari Kelungkung, Bapak Ibu ada dari Kelungkung? Luar biasa ya, Kelungkung pencapaian programnya 90,5% tahun lalu. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti bisa juga menyamai tahun sebelumnya ya. Nah, sampai dengan bulan September ini 2020 sudah mencapai 57,7%. Sehingga Bapak Ibu untuk Provinsi Bali untuk cakupan pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan, untuk angka Bali di tahun lalu ada 81,7% ya. Sedangkan di tahun sekarang sampai dengan September 2020 baru mencapai 60,8%. Tadi baru 4 ya, sekarang kan ada 6 ya, lagi 2 ya. Definisi operasional dari keluarga yang mempunyai akses sarana air bersih. Ini kegiatan kami di seksi Kesling Kesjaor ya. Ini definisinya adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa atau sumur gali
atau mata air terlindung oleh keperluan sehari-hari. Ya. Sedangkan keluarga yang mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat itu definisinya adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air, ya, berupa kloset leher angsa atau kloset lengsengan. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan kemarin kami juga diundang oleh Kementerian PUPR dalam rangka PAMSIMA seluruh Indonesia. Kita diadakan di Hotel Harris Residence, ya. Tapi karena pandemi COVID seperti ini, dari 250 orang yang diundang, yang datang cuma 110 Bapak Ibu. Jadi teman-teman masih banyak yang mengalami kesulitan untuk datang. Mungkin ada tes rapid, ada banyak kegiatan akhir tahun, jadi tidak bisa semuanya hadir. Tetapi perwakilan dari semua provinsi juga ada. Jadi yang diundang beberapa orang, yang hadir cuma perwakilan, jadi ada yang cuma 2 atau 3 orang saja, ya. Nah itu saya bersyukur juga ikut kegiatan itu, ya, karena sebenarnya juga di PUPR itu membagikan anggaran untuk pembuatan PAMSIMAS untuk air bersih ini, ya. Tetapi di Bali sudah dianggap 100%. Lalu Bali yang 100%, provinsi lain yang masih agak kesulitan untuk mungkin daerahnya, wilayahnya banyak karang dan lain sebagainya. Kita yang baru 100%. Sampai. Nah ini data akses sanitasi Kabupaten Kota Provinsi Bali. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada dari Kota Denpasar. Sudah dari Kota Denpasar? Oh ya, dulu ya. Desa ODF 93%. Belum bisa 100%, ya. Karena yang di Kampung Jawa kan berapa kakak itu belum kita bisa kendalikan, ya. Sehingga belum bisa 100%. Lalu Kabupaten Badung. Badung, yang mana Badung? Ya. Badung sudah deklarasi ODF, ya. Sudah 100%. Sebenarnya Kota Denpasar bisa, tapi ya itu bagaimana itu orang-orang yang di sana, karena kan mereka langsung ke sana, ya, yang di dekat dinas kesehatan itu justru tempatnya, ya, yang belum bisa dikendalikan, ya. Gianyar tahun ini kemarin, ya, ada 6. Siapa yang dari Gianyar? Bapak, ya. Kemarin kan baru deklarasi ODF, ya, waktu ulang tahun Gianyar Pak Bupati, ya, ada 6 desa yang dideklarasikan sudah ODF. Jadi semuanya baru 58%. Jadi saya berharap paling tidak ada setiap tahun ada penambahan. Karena memang kalau kita lihat dari provinsi lain untuk meng-ODF-kan kabupaten sudah jauh lebih maju dari kita. Sulawesi Selatan itu semua kabupaten kotanya sudah ODF. Dia punya 23 atau 28 kabupaten. Kita cuma 9 belum bisa kita ODF. Kita masih kalah jauh dengan mereka. Nah ini yang harus kita kejar sama-sama, bagaimana kita semangat untuk melakukan kegiatannya, ya. Nah, kalau kita lihat Jembrana. Sudah Jembrana? Enggak ada, ya. Jembrana nih desa ODF baru 17%. Kecil sekali, ya. Baru 9 di antara 51 desa, nih. Jadi ini yang harus kita push, yang belum gimana kesulitannya. Nah kan kalau kita dilihat dari tingkat kesulitan geografis kan tidak terlalu sulit, ya, dibandingkan provinsi-provinsi yang lainnya. Ya, yang penting kita harus tetap semangat. Nah ini akses sanitasi Provinsi Bali dari 2016 sampai dengan 31 November 2020 bisa kita lihat di sini. Sanitasi, ya, 2016 kita baru di 87,99%, 2017 91,01%, lalu 2020 di 92,36%,
2019 ada 92,96% dan tahun ini akses sanitasi kita di 94,87%. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa hampir 100% nantinya ya. Nah, kesimpulannya total akses sanitasi Provinsi Bali 94,87% ya. Untuk peningkatan akses sampai dengan 31 November 2020 ini ada 2%. Jadi ini data terbaru yang kemarin kita paparan ya. Lalu desa ODF yang terverifikasi ada 30%. Ini dari program kami. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk persentase KK dengan akses terhadap akses air minum bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Sebenarnya akses KK kita yang sudah terakses dengan air minum sudah banyak sekali nih. Di atas 90% semua. Jadi sebenarnya tidak ada kendala untuk akses air minum, tetapi belum semuanya terakses. Kota Denpasar 99,9%, sehingga rata-rata di provinsi mencapai 96,78%. Nah, di mana hambatan-hambatan yang terjadi di kabupaten-kabupaten bisa kita lihat. Yang pertama, pelaksanaan program Kesmas terkendala adanya pandemi COVID-19. Dari 6 indikator yang kita punya, salah satunya ini adalah terkendala saat pandemi ya. Misalnya akan penimbangan, pengukuran berat badan. Kita kan posyandu ada yang bisa buka, ada yang tidak buka. Ada yang kadarnya datang dari rumah ke rumah misalnya, itu akan terjadi kendala di situ ya. Yang kedua, pemanfaatan data dasar PISBK oleh pengelola program belum maksimal. Data-data yang dihasilkan dari program PISBK mau diapakan, ya kan? Kadang-kadang itu tidak dievaluasi atau tidak dipakai, atau inovasinya seperti apa? Ya, sebenarnya dari data PISBK itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, apa yang mau kita perbuat? Kalau datanya kecil, inovasinya apa misalnya? Kan bisa seperti itu. Ya. Lalu belum semua kabupaten kota melaksanakan konfirmasi data PISBK dengan data capaian program. Ya. Jadi data yang ada di PISBK dicocokkan nggak dengan data program? Kan kadang-kadang beda ya. Kadang-kadang data Kesker dengan data gizi aja beda kan? Itu aja di satu puskesmas saja kadang-kadang kita nggak sinkron. Nah, itulah perlunya ada komunikasi, perlunya ada duduk bareng, perlunya ada kolaborasi sehingga kita mendapatkan satu angka yang pasti dari suatu daerah ya. Nah, untuk intervensi lanjutannya adalah pelaksanaan program Kesmas tetap dilakukan di masa pandemi dengan mematuhi pedoman pencegahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu, hari ini pun kita bersyukur ya, tim penggerak PKK Provinsi Bali dengan 3M, tagar pesan ibu itu setiap minggu 2 kali tayang di televisi ya, dialog interaktif, kalau tidak di Bali TV, di TVRI. Ini salah satunya bagaimana kita mematuhi prokes. Itu yang membiayai PKK dengan mengundang narasumber dari kesehatan, misalnya BPBD atau misalnya dari instansi lain. Kita bersyukur bahwa bukan kita saja yang peduli dengan kesehatan, tetapi banyak sektor yang sudah mulai melirik dan membantu program kesehatan. Termasuk tidak saja di situ ya, tapi di radio-radio pun. Jadi saya bersyukur ya, jadi poster itu tadi dari habis dialog interaktif di Bali TV langsung ke Radio Casanova. Jadi luar biasa. Yang buka pemilik program aja sudah luar biasa. Bagaimana dengan kita yang pemilik program? Ayo kita bareng-bareng semangat untuk melakukan kegiatan ini ya.
Lalu pelayanan KIE telekonsultasi via online. Ya, ini kita lakukan karena kita jarang bisa bertemu langsung. Kalau dulu kita kan sering ketemu di pertemuan atau di hotel-hotel seperti ini ya, dengan Kesga, Gizi dan Promkas mungkin hampir setiap minggu ya. Ada yang sekarang kegiatan Promkas, minggu depannya Gizi, minggu depan. Sekarang kan kita lewat Zoom meeting. Tapi saking kebanyakan Zoom meeting bingung ya, yang mana mau diikuti. Terus teman-teman bisa kerja nggak? Kami di kantor kayak buka malam kemarin Zoom meetingnya jam 9.03. Yang satu dengerin yang mana, yang satu dengerin yang mana. Jamnya sama. Dan itu harus dijawab karena ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung menukik ya. Jadi susah juga. Kalau jam pulang kantor, mungkin teman-teman jadi tidak konsen karena sudah di rumah ya. Nah itu beberapa kendala yang kita hadapi kalau lewat Zoom. Tapi memang banyak sih yang tetap kita lakukan daripada tidak dilakukan kegiatan. Lalu kunjungan rumah pada keluarga Resti tetap dilaksanakan melibatkan kader sesuai protokol kesehatan. Ya. Dan ini saya lihat di posyandu mereka juga tetap semangat ya kader-kadernya, termasuk Bapak Ibu saya ya. Ibu saya sudah berusia 77 tahun Bapak Ibu, tapi tetap masih jadi kader posyandu. Saya syukur ya, ibu saya pensiunan bidan ya, tapi mau keliling rumah atau kunjungan rumah jam 9, setengah 8 tuh sudah siap. Saya sampai kaget sama ibu saya, Mam, kemana Mam, jam segini sudah pakai baju rapi, mau ke posyandu jadi kader ya Pak. Saya kadang-kadang malu juga ya sama ibu saya. Lalu dia bisa menyisihkan uang pensiunan itu untuk memberikan PMT bagi balita. Kadang-kadang tanggal 14 buka posyandu, 13 malam tuh dia sudah siapkan perkedel kentang yang isi daging cicang tuh tinggal digoreng besok paginya, udah dibentuk-bentuk sama dia. Acara apa? Saya malah yang bingung ya. Karena kebetulan beliau ikut sama saya, ayah sudah nggak ada. Jadi ibu ikut saya, siap dia. Kadang-kadang dia buat sup diisi daging ayam, diisi bakso, itu sudah di-kap-kap sama dia. Jadi bagaimana dengan kita yang muda-muda gitu. Padahal ibu saya nggak punya cucu yang balita. Cucu-cucunya sudah kuliah selesai semua. SMA paling kecil. Tapi masih peduli terhadap anak-anak orang gitu ya, bukan anak-anak masyarakat sekitar. Nah itulah jadi bagaimana dengan kita. Ayo kita semangat ya. Kadang-kadang saya juga bingung. Walaupun dia sederhana ya naik motor rendang-rendang dengan kader-kader. Mana Mam kok ketemu di jalan? Iya tadi habis traktir kader-kader katanya. Makan walaupun di rumah makan sederhana yang hanya 25.000 sepiring. Orang 6 kan 150.000 ya. Tapi peduli gitu loh. Itu yang kadang-kadang saya malu dan saya netes air mata saya. Oh dia sudah usia 77 tahun aja bisa berbuat seperti itu. Apalagi kita yang masih sehat, masih diberikan tubuh yang lengkap. Kita semangat kerja aja sudah luar biasa ya teman-teman ya. Lalu ini arahan menyebarkan Google Form ya. Oleh program Kesmas dan PISPK ya. Ini juga dilakukan. Lalu adanya validasi data PISPK dengan data program terkait Kesmas per triwulan. Ini juga intervensinya ya. Dan pemanfaatan data dasar PISPK untuk perencanaan program Kesmas ini yang teramat sangat penting sebetulnya. Kalau kita sudah punya data dasarnya kan bisa kita jadikan ke depan kita harus buat apa ya. Kalau jalan semua, kalau data itu bisa terkumpul semua. Sekarang kan kami belum dapat data ini. SPK-nya datanya seperti apa untuk provinsi Bali. Saya rasa seperti itu kegiatan yang kita lakukan di Provinsi Bali ya. Karena kami belum dapat data dari SPK
SPK, sehingga yang kami pakai adalah data program dan yang kami paparkan kemarin di Kementerian Kesehatan. Demikian Bapak Ibu, kami kembalikan ke Dr. Desa. Terima kasih Bu Dian atas materi. Sesi selanjutnya diskusi. Kami persilahkan untuk tanya jawab